tentang laporan proyek mengenai kredit sepeda motor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvina Rahmadiana dengan NPM 2534011139. Perkenalkan, nama saya Tasya Sifeka Putri dengan NPM 25344111141. Perkenalkan, nama saya Catherine Valencia Margaret Pardosi, NPM 2534411111044. Perkenalkan, nama saya Titi Subar Maulana dengan NPM 2534404111049. Langsung masuk aja ke materinya. Di sini ada latar belakang yang dimana kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor itu semakin meningkat, dimana ditambah dengan dorongan mobilitas, pekerjaan, dan juga keinginan transportasi yang efisien. Karena membeli kendaraan secara tunai itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kredit menjadi pilihan utama masyarakat dan mendorong lembaga-lembaga uang seperti bank ataupun perusahaan pembiayaan lainnya untuk menawarkan layanan menarik. Dalam konteks ini, kita akan membandingkan dua perusahaan, yaitu BSI Syariah dan juga PT BAF, yang dimana BSI Syariah ini menawarkan pembiayaan berprinsip syariah, yaitu yang dengan menggunakan margin yang tetap tanpa adanya riba, dan PT Busan Auto Finance, perusahaan konvensional yang unggul dalam proses cepat, prosedur sederhana, serta dikenal memiliki jaringan yang luas dan khususnya untuk kendaraan bermotor Yamaha. Baik, sini bagian saya akan menerangkan bagian Bank Syariah Indonesia atau singkat BSI, bagian Auto. BSI Auto adalah produk pembiayaan kendaraan bermotor syariah milik Bank Syariah Indonesia yang menggunakan akad murabahah jual beli dengan margin atau MMQ. Pada beberapa jenis pembiayaan tertentu, produk ini ditunjukkan untuk masyarakat yang ingin membeli motor atau mobil dengan sistem pembiayaan syariah yang transparan, aman, dan bebas riba. BSI Auto melalui BSI Mobile merupakan salah satu inovasi layanan pembiayaan kendaraan berbasis digital yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk mempermudah nasabah dalam mempercepat kendaraan bermotor secara cepat, praktis, dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada skema pembiayaan BSI Auto menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana BSI terlebih dahulu membeli kendaraan yang dibutuhkan nasabah dari dealer atau penyedia, kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang sudah disepakati awal. Angsuran pada pembiayaan BSI Auto biasanya lebih besar karena mencakup uang muka, biaya administrasi, biaya asuransi, fidusia hingga provisi. Sesuai skema ADDB, angsuran dibayar di belakang. Meskipun demikian, struktur angsuran berikutnya bersifat tetap selama tenor sehingga memudahkan nasabah mengatur keuangan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai profil perusahaan dari PT BAF atau PT Busan Auto Finance, di mana PT BAF ini merupakan perusahaan pembiayaan atau leasing yang berdiri pada 15 September tahun 1997 dan berfokus pada layanan pembiayaan konsumen, terutama pembiayaan motor merek Yamaha. BAF juga didirikan karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, khususnya motor Yamaha, sehingga diperlukan lembaga pembiayaan yang mampu memberikan layanan kredit yang mudah, cepat, dan terjangkau. BAF menyediakan berbagai layanan pembiayaan, mulai dari pembiayaan sepeda motor Yamaha baru hingga motor bekas dari berbagai merek. Untuk nasabah yang mengutamakan prinsip syariah, tersedia layanan pembiayaan berbasis syariah melalui BAF Dana Syariah dengan akad Ba'i wal Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik menggunakan jaminan BPKB. Selain itu, BAF menyediakan pembiayaan dalam skema fleet untuk perusahaan, khususnya untuk pengadaan motor Yamaha bagi operasional karyawan. Nah, adapun keuntungan yang ditawarkan oleh PT BAF kepada konsumennya yaitu program promosi dan cicilan melalui program Bucin atau bulan cicilan nasional yang memberikan berbagai promo menarik seperti diskon cicilan, cashback, dan kemudian cicilan melalui aplikasi BAF Mobile. Nah, yang selanjutnya ini ada studi kasus yang sudah kami teliti,
yaitu mengenai kendaraan bermotor Yamaha NMAX 155C. Nah, BSI Auto sendiri menetapkan harga OTR di 33.400.000. Lalu juga sudah menetapkan uang DP atau uang muka itu di seharga Rp6.103.000. Nah, yang kami teliti di sini pada tenor 36 bulan atau 3 tahun. Nah, angsuran bulanan yang ditetapkan oleh BSI Auto sendiri ini di Rp1.231.000. Nah, yang selanjutnya ada di PT BAF atau Busan Auto Finance. Nah, di PT BAF ini tuh menentukan harga OTR-nya di Rp33.540.000. Nah, yang dimana lebih besar sedikit, selisihnya sangat sedikit dengan BSI Auto. Namun, uang muka atau DP di PT BAF ini tuh bisa menentukan sendiri dengan minimal DP di 10%. Nah, kita mengambil di DP 15%, yaitu Rp5.031.000. Nah, pada perusahaan ini tuh DP-nya bisa ditentukan oleh pelanggan sendiri, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita juga meneliti di tenor 36 bulan atau selama 3 tahun dengan angsuran bulanan yaitu Rp1.644.000. Nah, yang selanjutnya ini ada perhitungan dari BSI Auto. Nah, kami sendiri memakai rumus anuitas biasa dengan rumus yang sudah terlampir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada unit Yamaha NMAX 155C ini harga OTR di BSI Auto ini di Rp33.400.000. Nah, uang muka ini sudah ditentukan, jadi uang mukanya di Rp6.103.000. Lalu tenornya di 36 dan juga angsuran bulanannya di Rp1.231.000. Nah, untuk mencari bunga bulanan yang ada di BSI Auto sendiri ini tuh tidak ada rumus pastinya. Jadi kita melakukan trial and error. Jadi untuk yang pertama kita mencoba di bunga 2%. Perhitungannya seperti yang sudah terlampir, dengan PV-nya Rp27.297.000 dihasilkan dari Rp33.400.000 dikurangi dengan Rp6.103.000, yaitu DP atau uang muka yang pertama, pembayaran pertama. Lalu A-nya yaitu angsuran bulanannya di Rp1.231.000 dan juga M-nya di 36 bulan atau 3 tahun. Nah, lalu dari informasi tersebut kita masukkan ke rumus yang sudah terlampir. Jadi dihasilkan jika memakai bunga 2% ini selisihnya lumayan cukup besar, yaitu dari Rp27.297.000, selisihnya kurang lebih di 4 juta. Nah, lalu kita mencoba di bunga di 3% dengan memasukkan informasi yang tadi seperti memakai bunga 2% hanya saja diganti oleh 3%. Nah, di sini selisihnya tidak jauh berbeda dengan yang bunga 2%. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa bunga yang dihasilkan per bulannya itu di 2,8%, sekitar 2,8%. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan dari PT BAF. Rumus yang kita pakai juga masih rumus yang sebelumnya. Jadi bedanya di sini harga OTR-nya itu di Rp33.540.000. Maka dihasilkan PV yang dari harga OTR dikurangi harga DP Rp5.031.000 menghasilkan Rp28.509.000. Nah, angsuran per bulannya sendiri itu lebih besar daripada BSI Auto, lumayan cukup jauh perbandingannya di Rp1.644.000 dengan tenor yang sama yaitu 36 bulan. Jadi N-nya 36. Nah, dimasukkan, kita mencoba di bunga 4%. Jadi hasil dari bunga 4% ini perhitungannya cukup jauh juga
dengan hasil 30.825.000. Lalu kita coba lagi di bunga 5%, hasil perhitungannya di 26.961.600 rupiah. Nah, karena hasil ini tuh berada di tengah-tengah, maka kita ambil bunga yang dipakai per bulannya itu sekitar 4,6% per bulannya. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan dari PT BAF. Rumus yang kita pakai juga masih rumus yang sebelumnya. Jadi bedanya di sini harga OTR-nya itu di 33.540.000. Maka dihasilkan PV yang dari harga OTR dikurangi harga DP 5.031.000 menghasilkan 28.509.000. Nah, angsuran per bulannya sendiri itu lebih besar daripada BSI Auto, lumayan cukup jauh perbandingannya di 1.644.000 dengan tenor yang sama yaitu 36 bulan. Jadi N-nya 36. Nah, dimasukkan kita mencoba di bunga 4%. Jadi hasil dari bunga 4% ini perhitungannya cukup jauh juga dengan hasil 30.825.000. Lalu kita coba lagi di bunga 5%, hasil perhitungannya di 26.961.600 rupiah. Nah, karena hasil ini tuh berada di tengah-tengah, maka kita ambil bunga yang dipakai per bulannya itu sekitar 4,6% per bulannya. Lalu selanjutnya ada analisis pada BSI Auto, di mana BSI Auto ini menetapkan uang muka yang sedikit lebih besar, yaitu sekitar 6 juta rupiah. Jika dilihat sekilas memang terlihat lebih berat di awal, tetapi setelah dihitung ternyata cicilan bulanannya jauh lebih ringan. Dengan tenor 36 bulan, angsuran yang harus dibayar setiap bulan hanya sekitar 1,23 juta rupiah, di mana angka ini menandakan bahwa beban bunga atau biaya pembiayaan dari BSI Auto itu tidak terlalu tinggi, sehingga total pembayaran selama masa kredit pun menjadi lebih ringan. Selanjutnya, analisis dari PT BAF, yaitu PT BAF ini menawarkan DP yang lebih kecil, hanya sekitar 5 juta rupiah, bahkan masih bisa lebih rendah lagi jika memakai DP minimal 10% sesuai ketentuan mereka. Namun, ternyata konsekuensi dari DP ringan ini terlihat jelas pada cicilan bulanannya. Dengan tenor yang sama, yaitu 36 bulan, angsuran per bulan mencapai 1,64 juta rupiah. Kenaikan cicilan ini tidak hanya disebabkan DP yang lebih kecil, tetapi juga karena struktur bunga dan biaya kredit di BAF memang cenderung lebih tinggi dibandingkan di BSI Auto. Dari perbandingan kedua penyedia kredit tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun harga OTR-nya terlihat mirip, namun total pembayaran akhir selama masa kredit bisa sangat berbeda. BSI Auto lebih unggul dan sangat direkomendasikan bagi mereka yang mengutamakan cicilan bulanan yang ringan dan total biaya kredit keseluruhan yang lebih kecil. Sebaliknya, BAF lebih cocok bagi individu yang ingin memulai dengan down payment atau DP serendah mungkin. Meskipun konsekuensinya adalah cicilan bulanan dan total biaya kredit yang dikeluarkan akan menjadi lebih tinggi. Mungkin sekian tentang hasil penelitian kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.